Nah, halo Sobat Rifki Sukriyadi and Friend. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Oke, sebelum kita menggunakan apar, ya, perhatikan posisi kaki, ya, jangan sampai salah posisi, nanti malah kesleo, ya. Tolong diperhatikan posisi kakinya, ya. Bagaimana kuda-kudanya, kuda-kuda yang benar seperti apa. Lalu tahap kedua, dicabut, pin, kemudian kita tarik. Oke, setelah tarikinya. Tidak Pak, yang kanan kita sudah kanan Pak. Kita pegang ujungnya. Oke, pegang ujungnya. Awas kena orang tuh. Jangan ke arah nih. Terus untuk memastikan bahwa alat itu masih berfungsi, kita tes dulu Pak. Enggak, pasti. Kita ke atas. Nah, kalau udah kita tes, kalau kita udah tes alatnya berfungsi, baru ke atas dulu Pak. Dan ingat Pak, ini alat ini itu ada yang memang nggak berfungsi sebagai alatnya. Jadi pernah terjadi bahwa ini bisa meledak Pak. Jadi pada saat kita megang tabung, usahakan tuh muka kita tuh di samping Pak, jangan sampai posisi kita di atas ini. Ya kita bukan nakut-nakutin, tapi untuk antisipasi kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita posisi di samping Pak, posisi di samping, jangan pernah ini kita di bawah ini. Jadi begini nih, kita pegang handle-nya, tinggal kita angkat. Nah, terus caranya bagaimana? Jadi arahkan itu bukan ke apinya Pak, tapi di atas api, di atas tong itu tuh, permukaan atas. Karena tujuannya menggunakan alat ini adalah untuk menyelimuti api biar oksigen tidak masuk ke dalam Pak. Jadi kalau oksigen yang di dalam tong itu berkurang, otomatis api akan padam. Jadi gitu, tujuan menggunakan ini ya untuk menyelimuti api biar oksigen nggak bisa masuk. Yang rokok. Itu korek api yang itu loh. Kayu. Ini apaan Bang Eka? Solar. Oh, mereka banyak banget. Terapinya gede banget. Solarnya apa? Yang bikin apinya gede tuh bensinnya. Itu apa nih, Bang? Solar mah kagak. Oh, Gemuk. Di adu kah? Misalkan dia lepas di atas. Oh, dia udah ringan kali ya? Persiapkan dirimu Rifki. Ini para yang mau didemonstrasiin. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, silakan dapat berbaris. Biar nggak undur-ombol, coba kita baris. Semua menghadap ke sini dulu. Dibuat 2 barisan atau 3 barisan. Baris itu gua nih videoin dari sini. Iya nih. Aneh video aja. Ini standby. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan kembali melakukan pelatihan penggunaan apar, ya. Apar itu kependekan dari alat pemadam api ringan, ya. Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan ini, terutama para tim nih ya, para tim yang sudah ditunjuk dapat menggunakan apar ini secara benar, ya. Dan diharapkan untuk teman-teman baru yang baru bergabung dengan Indofiker juga dapat menyesuaikan diri, ya, karena kita langsung akan belajar dari ahlinya. Kebetulan Pak Aris inilah ahli pemadam kebakaran di Indofiker, ya. Jadi nanti beliau yang akan membimbing pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini. Oke, silakan Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Iman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iman mewakili dari manajemen. Sebetulnya saya juga merasa belum pantas Pak dengan ahli kebakaran ini. Karena kita juga tugas yang tanggung jawabnya sebetulnya sih kalau sesuai dengan apa yang kita belajar sebenarnya cukup berat Pak buat saya. Cuma untuk sementara hanya yang saya jalankan.
Baik, hari ini kita udah berapa kali melakukan hampir tiap tahun ya, kita melakukan simulasi. Tujuannya apa sih? Tiap tahun diadakan simulasi, Jadi emang tujuannya adalah untuk agar kita itu memahami bagaimana cara kita pada saat terjadi bencana, baik itu khususnya kebakaran, kita tahu nih jalur evakuasi mana, terus alat apa aja yang kita punya nih, khususnya bagi bapak yang ditunjuk ya di tim damkar ini harus tahu nih di areanya masing-masing, aparnya di mana posisinya, jenisnya apa aja. Jadi pada saat nanti kebakaran udah siap nih, udah ready nih. Jadi sedikit saya ulas refresh bahwa pada dasarnya itu adalah kebakaran adalah api yang tidak kita kendaki dan tidak bisa dikendalikan. Jadi tujuan dari pelatihan ini adalah untuk antisipasi secepatnya apabila terjadi kebakaran ya. Jadi khususnya pada tahap awal. Jadi kita hanya bisa mematikan api pada tahap awal, Pak. Jadi yang kita pelajari ada namanya jejak api. Jadi proses terjadinya api bagaimana. Cuma pada intinya kita hanya bisa memadamkan api pada tahap awal. Jadi kalau udah api yang besar bukan tugas kita lagi ya. Jadi memang dari tim damkar khusus. Jadi saya singgung sekali lagi untuk masalah APAR. Jadi APAR yang Indofikes punya itu ada beberapa berdasarkan bahan bakunya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu APAR jenis CO2. Yang kedua adalah jenis powder DCP, jenis nickel powder. Dan yang ketiga ada foam, ada busa. Nah, kenapa Indofikes punya ini di sini? Karena disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita nih. Jadi jenis-jenis bahan yang mungkin terjadi kebakaran itu memang itu. Jadi untuk kelas yang ada di sini, jadi kalau berdasarkan kondisi keadaan yang di lapangan, kita kan banyak kayu, Pak. Ada kayu, terus ada kertas, ada kain. Itu masuk kategori ke kelas A. Jadi klasifikasi kebakaran itu memang terbagi beberapa ya, berdasarkan NFPA. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan yang update terakhir itu ada 2 kelas lagi, Pak. Jadi ada kelas E dan K. Jadi saya ulangi lagi, untuk kelas A dulu kebakaran pada benda padat selain logam ya, yang tadi saya bilang ada kain, kertas, dan kayu dan lain sebagainya. Yang kelas B-nya ada bahan cair terbakar, Pak. Jadi kita punya ada solar kita di sini ya, solar, ada tenor, apalagi gas, rem. Nah, jadi kita juga ada. Dan yang untuk C-nya kita juga punya nih listrik ya, Pak Ian ya, untuk listrik. Dan yang D-nya adalah kebakaran jenis logam, yaitu contohnya aluminium. Untuk yang E yaitu kita nggak ada ya, karena memang itu kebakaran bahan radioaktif. Dan K-nya adalah bahan limbah dapur, dan itu kita nggak ada. Lanjut cepat. Jadi orang yang tadi ditunjuk mana aja ya, coba yang ditunjuk khusus untuk sebagai tim siapa aja? Damkarnya mah tim kita. Damkarnya deh, bisa maju nggak sini yang khusus tadi, ada yang daftarnya di list tadi? damkar main Nah, itu aja Pak. 4 ya. Yang baru, ada yang baru aja ya. Jadi saya harap Bapak semua kan ini ditunjuk ya dari perusahaan. Saya harap sih lebih peduli
sebagai tim damkar, dan ya intinya kita dikasih truk tambahan ya, mau nggak mau ya kita jalankan gitu Bapak. Dimulai, oke Pak. Jadi kita bisa mulai ya. Jadi sebelum memulai mungkin nanti dari Pak Aris dulu ya untuk mengingatkan kembali ya. Mungkin dari setahun yang lalu kita tidak ada pelatihan, khawatirnya ada yang lupa gitu ya. Bagaimana langkah-langkah awal sebelum menggunakan APAR ini, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang lupa dapat kita ini lagi. Sedangkan untuk dapat saya tambahkan bahwa tadi kan sudah dikatakan sumber api dan ada pembahasan seperti itu ya. Jadi intinya kebakaran itu ada bersumber dari segitiga api ya. Pertama ada sumbernya, itu apa? Listrik, api, panas ya, itu sumber. Yang kedua ada oksigen ya. Yang ketiga ada bahan pemacunya ya, seperti itu ya, bahan pemicunya. Jadi apabila salah satu itu hilang maka tidak akan terjadi kebakaran gitu ya. Jadi nanti dalam kita melakukan implementasi atau menggunakan APAR ini, kalau ketiga hal itu diperhatikan ya. Perhatikan juga arah angin ya. Jangan apinya menghadap kita di depannya ya. Kita harus punggungi apinya ya. Jadi agar untuk memudahkan pemadaman. Jadi mungkin Pak Aris dapat mengingatkan kembali dan terlibat dulu Pak, bagaimana step-step penggunaan APAR ini ya. Jadi diharapkan teman-teman nggak salah gitu ya. Bagaimana posisi kakinya, bagaimana langkah-langkah awalnya gitu. Oke, silakan Pak Aris. Lanjut video ke part berikutnya ya, jangan sampai ketinggalan.